Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi ke video tutorial Odoo 18 modul sales ya. Pada video sebelumnya saya membahas proses di dalam produk ya. Jadi kita bisa menambahkan produk di modul sales. Dan sekarang saya akan menjelaskan produk varian ya atau produk atribut ya. Jadi kalau teman-teman mempunyai produk misalnya meja anak dengan ukuran yang berbeda-beda ya atau dengan material yang berbeda-beda, teman-teman bisa melakukan setting di produk atribut. Sebelum kita ke produk varian di sini atau produk varian atau produk atribut ya, teman-teman bisa config dulu di dalam produk atribut di sini ya, di configuration lalu di dalam produk attributes di sini. Oke. Jadi Odoo telah menyediakan beberapa atribut di modul atribut ini ya. Ada salah satunya ada lex, color, material. Material ini baru saja saya tambahkan. Lalu ada duration, ada size, ada extra option dan fabriknya. Ya. Dan teman-teman tentunya bisa menambahkan atribut ini ya. Kayak misalnya saya yang sudah ada ini ada color ya. Color ini misalnya ada wood, white, dan black. Jadi ini bentuk atribut dari color. Di dalam color atribut ini mempunyai value-nya. Jadi ada atribut, nama atribut, dan ada value-nya. Value-nya itu juga memiliki tipe. Tipenya radio, pitfall, pills, select, color, atau multi checkbox ya. Dan varian atau value dari atribut itu bisa dalam tipenya instantly, jadi otomatis kebuat ketika memilih produk itu, atau dynamically dan never ya. Ada 3 nih. Teman-teman bisa menggunakan beberapa option ini ya. Jadi misalnya saya menambahkan satu atribut value ya, di sini ada wood, white, black, dan red misalnya. Lalu teman-teman bisa melakukan import atau upload foto ya, atau juga bisa memilih warnanya ya, warnanya seperti ini. Oke. Dan di sini teman-teman bisa menambahkan default price ya. Default price itu dalam artian harga aslinya adalah 0 gitu ya. Jadi misalnya kalau teman-teman nambah, misalnya ada harga lebih dari produk, misalnya produknya itu harganya 100.000. Lalu jika memilih warna merah ada tambahan misalnya, jadi ini kita masukkan 10.000 jadi totalnya 110.000 seperti itu. Ini add to product, ini jarang dipakai karena kemungkinan si color ini dipakai di beberapa produk ya. Jadi kita menambahkannya nanti setelah kita membuat produk seperti itu. Dan teman-teman bisa menghapus juga kalau misalnya teman-teman mau ya. Cuman saat ini saya mau menambah red ya. Jika sudah, teman-teman bisa melakukan save di sini. Oke. Lalu misalnya kita menambahkan satu atribut ya. Atributnya di sini just udah ada ya. Kira-kira apa ya? Material. Ini material saya baru tambahkan ya di sini. Jadi ada teman-teman bisa nambahkan variabel atribut ini. Yang ini saya tambahkan serabut atau kayu jati ya. Seperti itu. Sampai di sini mudah-mudahan teman-teman bisa mengerti cara menambahkan atribut di modul sales ya atau di produk ya. Nah, sekarang bagaimana kita menambahkan produk ini yang memiliki atribut atau varian. Oke, kita ke produk dulu di sini. Ya, kita ke produk dulu di sini. Lalu kita misalnya menambahkan meja, kita nambahkan produk baru. Saya menambahkan kursi kerja ya. Kursi kerja, dan ini cuma sales doang. Maaf, ini purchase juga saya tambahkan. Jadi si produk kursi kerja ini bentuknya good atau item ya, bukan service atau bukan combo. Nah, harganya ini misalnya adalah 800.000.
800.000 ini dengan sales tax 11% ya. Kalau misalnya purchase taxnya juga sama 11% di sini. Kalau costnya ini biasanya harga dari si vendor ya. Kalau misalnya kita melakukan PO atau purchase, ini harga costnya kelihatan ya. Atau kita isi aja biar nanti kita bisa menggunakannya di video tutorial berikutnya ya. Kita isi costnya ini misalnya 500.000. Oke, jadi ada selisih sekitar 300.000 ya untungnya ya. Nah, kategorinya ini saya masukkan ke dalam home penjualan dan home furniture ya. Dan reference-nya kita tulis aja sembarang ya, cuman ini SKU biasanya saya kursi 01 ya misalnya. Barcode-nya juga samakan saja. Lalu oke, saya simpan aja dulu ya. Oke. Kita mau menambahkan varian atau atribut ya. Ini saya simpan dulu. Sebelum menambahkan atribut atau varian, saya mau menginformasikan ke teman-teman kalau misalnya produk ini kita bisa menambahkan dokumen ya. Video kemarin saya lupa menjelaskan dokumen ya. Di sini dokumen teman-teman bisa upload semacam e-booknya atau cara penggunaan atau pemasangan si kursi ini. Nah, itu bisa diupload ke produk ini ya. Seperti itu. Misalnya saya ngupload oke, saya mengupload ini ya, data ini misalnya. Oke. Dan ini di dalam akan muncul di bagian atau di hidden aja ya. Kalau sudah teman-teman bisa langsung save sih atau otomatis kesimpan ini. On code juga biasa muncul di sini. Oke, saya settingnya di on code ya. Oke, balik lagi ke kursi kerja ya 01. Berarti kita udah berhasil menambahkan satu dokumen di sini dan kita udah nyeting harga di sini ya. Oke, sekarang kita mau menambahkan varian ya. Nama variannya teman-teman ke atribut sini ya. Nah, nanti teman-teman bisa menambahkan atribut atau varian itu di add line di sini. Lalu teman-teman pilih misalnya kursi ini saya mau pakai warnanya ya. Warnanya itu misalnya warnanya itu merah. Nggak kelihatan ya. Ya, red ya, sorry. Bahasa Inggris red, di sini warnanya white dan wood ya. Ada 3 ya, saya menambahkan. Selain warna, saya mau menambahkan material. Materialnya apa? Saya menambahkan serabut dan kayu jati. Oke, saya simpan. Setelah saya simpan, berarti kursi kerja ini memiliki atribut wood, warna dari warna yaitu wood, white, dan red. Lalu materialnya ada serabut sama kayu jati. Nah, ada beberapa config yang teman-teman bisa melakukannya. Yang pertama adalah penamaan kode di tiap varian ya. Atau kita coba ya konfigurasi ini ya. Teman-teman bisa klik konfigurasi ini. Nah, nanti teman-teman bakal melihat tampilan seperti ini ya. Ini adalah kursi kerja varian ya, value. Nah, itu ada warna wood, white, dan red. Nah, ini kalau teman-teman lihat di paling kanan ini ada extra price. Extra price ini artinya adalah teman-teman menambahkan harga selain harga aslinya yang di kursi meja ya. Saya klik kanan dan new tab di sini ya, biar teman-teman bisa ngerti ya. Jadi kursi meja ini kan harganya 800.000. Nah, kalau misalnya ini diisi 0 di variannya, berarti harga untuk kursi kerja yang warnanya wood adalah tetap 800.000 gitu. Harga warna putih juga tetap 100.000. 800.000 maaf ya. Lalu yang merah juga tetap harganya 800.000. Kecuali teman-teman mau mengubah harganya ya. Misalnya yang warna putih ini saya tambahkan jadi harganya itu tambah 5 atau 30.000. Oke. Nah, oke. Setelah itu teman-teman bisa simpan aja. Oke, balik lagi ke produk varian ya. Untuk color di sini ya. Oke.
Jadi untuk warna putih nanti adalah 830.000 gitu ya. Saya kembali lagi kursi kerja di sini, dan saya mau tambahkan juga atau saya mau konfigurasi untuk material yang kayu jati, karena kayu jati dan serabut itu harganya saya pikir akan berbeda ya. Makanya saya mau menambahkan kayu jati ini, harganya saya tambahkan jadi 200.000 ya. Sorry, 2 juta ini jadinya. Nah, jadi untuk pemilihan variasi yang material kayu jati ini akan ditambahkan 200.000 dari harga 800.000 ya. Saya simpan. Oke. Setelah kita simpan, kita akan coba untuk testing ya ibaratnya. Kita testing untuk menambahkan kursi kerja ini ya ke dalam quotation ya. Padahal kita belum masuk quotation ya. Jadi saya coba untuk tambahkan quotation di sini. Saya ke new, lalu saya pilih customer-nya. Saya pilih PT Pertama Surya Indah. Lalu teman-teman bisa lihat saya nambahkan produk di sini. Saya ketik kursi kerja ya. Nah, ketika kita klik itu akan muncul pop-up atau modal, yaitu pemilihan warna dan material ya. Teman-teman bisa lihat di sini untuk warna yang wood secara default dan serabut adalah secara default ya. Jadi warna wood dan serabut itu defaultnya. Harganya 800.000. Ketika saya tambahkan yang merah itu juga sama, nggak ada perubahan ya. Tapi ketika saya pilih yang putih itu ada penambahan 30.000. Jadi totalnya 830.000. Seperti itu. Lalu kalau misalnya saya ganti ini jadi kayu jati akan bertambah lagi. Jadi 200.000 kayu jati ditambah 30.000, jadi totalnya adalah 1.030.000 gitu ya. Saya confirm misalnya itu saya mau beli ya dengan tax 11%. Oke, saya mau nambahkan lagi kursi kerja, tapi mungkin maunya yang warna putih dan serabut ya. Oke, saya confirm. Oke, sampai di sini mudah-mudahan teman-teman bisa menggunakan atau menyeting produk variasi ya, dan efeknya nanti akan terlihat saat kita membuat SO, sales order atau quotation. Sebelum kita mengakhiri, saya mau ngasih tahu teman-teman kalau kita bisa melihat produk varian di sini ya. Kita lihat di sini. Oh, ini saya simpan dulu. Mudah-mudahan nggak error. Oke, saya simpan. Setelah itu saya ke produk varian tadi ya, ke sini ya. Nah, teman-teman bisa searching di sini. Kursi kerja. Nah, ini akan muncul beberapa varian di sini ya. Varian kursi kerja yang colornya white kayu jati, white serabut di sini ya. Karena ini sudah terjual ya. Ini udah terjual. Saya mau ngeliat semuanya, misalnya bisa nggak ya ini? Oke, sebentar. Kursi kerja. Sebentar kayaknya. Oke, sebentar. Kursi kerja. Oke. Nah, ini adalah varian yang telah terjual ya. Saya klik misalnya yang warna putih kayu jati ya. Saya klik di sini. Nah, teman-teman bisa lihat saya di halaman produk varian, dan ini adalah kursi kerja dengan color white dan material kayu jati ya. Harganya 1.030.000. Oke. Kalau misalnya saya ke produk, saya pilih kursi kerja, muncul kursi kerja ya dengan dua varian. Saya klik dua varian tersebut, lalu saya klik yang atribut varian ini. Teman-teman bisa lihat di sini ada dua, betul. Saya coba configure. Oke. Yap. Oke. Benar ya, sesuai ya. Jadi nggak ada perubahan dari sini. Jadi teman-teman bisa menggunakan produk dengan atribut dan varian tertentu sesuai kebutuhan dari perusahaan teman-teman. Saya cukupkan videonya dari sini. Mudah-mudahan teman-teman bisa mengambil manfaat dari video ini. Terima kasih telah menonton. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.